Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal dan penggunaan aplikasi Hadissoft. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu tentang aplikasi Hadissoft itu apa sih. Jadi Hadissoft itu aplikasi semacam software pencari hadis ataupun untuk memudahkan kita mentahrik hadis. Nanti lebih lanjut tentang aplikasinya akan kita bicarakan sambil tutorial penggunaannya. Yang pertama mungkin kita akan cara installnya dulu ya. Kita pergi ke Google atau Chrome teman-teman, terus teman-teman bisa mengetik di pencarian namanya Hadissoft. Nah, kemudian di situ akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih yang Setup Hadissoft ini. Nah, kemudian teman-teman klik. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah begini kita scroll ke bawah. Nah, nanti di sini ada unduh. Karena saya sudah menginstal jadi saya nggak mau unduh. Jadi untuk penginstalannya begitu aja teman-teman, nggak ribet dan nggak susah sih kayak gitu. Oke, terus karena saya udah punya aplikasinya, kita langsung ke aplikasinya aja. Ini tampilan dari aplikasi Hadissoft-nya itu. Jadi di sini nggak cuma kutubu sitah atau tis'ah, tapi di sini ada 14 kitab, bisa teman-teman lihat ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Daruqutni, kemudian ada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Syafi'i. Nah, kita pergi ke paling kiri atas, kolom paling kiri atas. Ini ada daftar kitab di sini. Nah, untuk ikon gambar seperti piala ini itu ada kedudukan hadis. Nah, di sini ada beberapa kedudukan hadis, misalnya ada hadis qudsi, terus ada hadis mutawatir, hadis marfu, dan sebagainya. Misal kita mau lihat hadis qudsi. Nah, tinggal diklik sama teman-teman. Nah, di sini ada jumlahnya. Seperti misal di Bukhari hadis qudsi itu ada 131. Kemudian di Sunan Ibnu Majah hadis qudsinya ada 26. Ini untuk pencarian hadis berdasarkan tingkatannya. Kemudian kita geser lagi ke sebelahnya. Nah, ini itu fitur untuk mencari tema. Jadi misalkan teman-teman mau cari hadis tentang temanya iman. Nah, di sini akan ada kumpulan hadis-hadis yang bertema iman seperti itu dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke mencari hadis. Nah, teman-teman bisa mencari hadis per kitab. Misal kayak di Sahih Bukhari aja itu bisa langsung mengetik katanya atau langsung mengetik nomornya kalau teman-teman tahu, atau masih belum tahu nih mau nyari hadis apa, mau ngelihat dari kitabnya. Nah, ini juga ada pembagian temanya gitu, ada banyak kan tema-temanya. Atau teman-teman selain misal kita ambil temanya dulu nih, kitab doa. Nah, kitab doa ini kita mau mencari yang lebih spesifik lagi. Kita mau mencari hadis apa sih tentang doa, misalkan mencari hadis istighfar paling utama. Kayak kita klik, nah kemudian muncul deh hadisnya di kitab doa bab istighfar paling utama ini. Nah, itu cara ke satu untuk mencari hadisnya. Misalnya kita nggak mau cari lewat kitab ataupun bab ataupun nomor, tapi kita mau mencari hadis berdasarkan kata atau matannya. Ini di Hadissoft ini ada dua versi, teman-teman bisa mengetik bahasa Indonesianya ataupun bahasa Arabnya. Misal kita cari hadis hadis niat, pakai bahasa Indonesia dulu. Di sini kita ketik niat. Oke. Terus kita cari. Nah, nanti akan muncul beberapa referensi hadis niat itu ada di kitab mana aja.
terus ada berapa kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Di sini udah muncul ya, seperti ada hadis niat. Di Sahih Bukhari itu ada 92 hadis seluruhnya. Terus kemudian di Sahih Muslim ada 34, di Sunan Tirmidzi ada 26, di Sunan Abu Daud ada 18, di Sunan An-Nasai ada 37, di Sunan Ibnu Majah ada 29, dan seterusnya. Sahih Bukhari. Kita klik yang warna birunya. Nah, ini tuh hadis tentang innamal a'malu binniyat di Sahih Bukhari nomor 1. Nah, teman-teman, di samping kolom paling kanan itu ada informasi sanadnya. Jadi selain ada di artinya ini sanadnya, di hadis soft ini juga dibikin bagan atau uraian sanadnya secara gambar gini. Jadi memudahkan kita langsung untuk membacanya kayak gitu. Nah, kalau kita klik namanya yang ada di sanad itu akan memunculkan informasi. Nah, kayak gini. Jadi informasinya itu komentar ulama. Karena Umar bin Khattab ini seorang sahabat, jadi ulama nggak mengomentari ya, di sini namanya sahabat aja. Nah, di sini ada informasi lain seperti nama kunyahnya Umar bin Khattab itu siapa, Abu Hafs, kemudian lakopnya apa, nasabnya, terus hidupnya di mana, terus wafatnya di mana, tahunnya. Nah, terus di sini juga ada jumlah meriwayatkan hadis di kitab Bukhari berapa, di kitab Muslim berapa, seperti itu. Nah, kalau tadi kan golongan sahabat, coba kita kalau ngeklik yang paling bawah nih, perawi yang paling terakhir. Nah, ini Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah. Di sini juga ada informasi seperti tadi, nama kunyah, lakop, nasab, dan sebagainya. Nah, di sini komentar ulamanya lumayan banyak karena memang bukan sahabat. Kan kalau sahabat rata-rata ulama tuh menyimpulkannya sebagai kulhum udul gitu, semuanya adil. Nah, di sini ada komentar ulama seperti Ahmad bin Hambal mengomentarinya sebagai imam. Terus Ibnu Hibban menyebutkannya thiqah gitu. Nah, itu teman-teman. Selain ada fitur ini juga hadis-hadis setema yang innamal a'malu binniyat ini juga ada di Sahih Bukhari yang lain di nomor 52, di nomor 6195 dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu dia mungkin tutorial untuk penggunaan untuk cara menginstal dan penggunaan hadis soft ini. Untuk saya sebagai mahasiswa ilmu hadis, aplikasi hadis soft ini tuh sangat-sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas ataupun dalam penelitian hadis. Karena pertama, dia aplikasinya berbasis bahasa Indonesia. Kedua, di pencarian selain dia bisa mencari berbahasa Arab, dia juga bisa berbahasa Indonesia, seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja tutorial hari ini yang bisa aku bagikan ke kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.